Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devira Fitriani Hadiati dari kelas 3B. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum administrasi negara yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH beserta Bapak Dr. M. Rendi Aridahyandi SHMH dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama yaitu berikan definisi hukum administrasi negara atau HAN menurut Pan Apeldoorn dan Djoko Sutomo. Menurut Pan Apeldoorn, HAN adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan menurut Djoko Sutomo, HAN adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Yang kedua, sebutkan sumber-sumber hukum formal administrasi negara. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, praktek administrasi negara atau konvensi administrasi negara. Yang ketiga, jurisprudensi. Dan yang keempat, doktrin. Ketiga, mengapa HAN belum dikodifikasikan? Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang pertama, perubahan dalam bidang HAN terjadi dengan cepat. Dan yang kedua, pembentukan dan pembuatannya tidak dalam satu tangan. Keempat, jelaskan perbedaan HAN dengan HTN. Hukum tata negara adalah hukum mengenai struktur umum daripada suatu pemerintahan negara. Sedangkan hukum administrasi negara merupakan peraturan-peraturan yang bersifat khusus. Yang kelima, jelaskan hubungan HAN dengan HTN. Hubungan HAN dengan HTN adalah terletak dalam hal kebijakan pemerintah. Yang keenam, apakah yang dimaksud dengan ketetapan atau basicing? Ketetapan atau basicing adalah suatu pendapat tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum perdata. Yang ketujuh, sebutkan unsur-unsur ketetapan. Yang pertama, penetapan tertulis. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun. Yang ketiga, didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Dan yang kelima, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang kedelapan, sebutkan macam-macam ketetapan. Yang pertama, ketetapan positif. Yang kedua, ketetapan negatif. 3. Ketetapan deklaratoir. Yang keempat, ketetapan konstitutif. Dan pertanyaan yang terakhir, jelaskan pengertian peradilan administrasi negara dan jelaskan tujuan diadakannya peradilan administrasi negara. Peradilan administrasi negara adalah badan yang mengatur cara-cara penyelesaian persengketaan internal administrasi negara dan persengketaan eksternal administrasi negara. Tujuannya, yang pertama, untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan aparat administrasi negara maupun kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat. Yang kedua, akibat adanya putusan administrasi negara yang merugikan pihak yang dikenai putusan tersebut. Cukup sekian hasil review pertanyaan dan jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.